Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendris Namalia dengan NIM 0505200923 PPJJ Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik 1 administrasi jaringan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jaringan komputer ya. Di sini ada soalnya, ada deskripsi tugasnya. Kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dan 3 departemen, serta 1 kantor cabang di kota lain. Nah, di sini untuk kantor pusat itu di departemen penjualan ada 50 perangkat, di departemen pemasaran 30 perangkat, di TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan harus tersedia koneksi WAN-nya untuk menuju ke kantor cabang. Sedangkan di kantor cabang itu totalnya itu ada 20 perangkat dan juga harus tersedia koneksi WAN untuk menuju ke kantor pusat. Kemudian di sini ada alamat IP-nya 192.168.10.0/24. Nah, 24 ini ada subnet max-nya ya. Semakin besar subnet max-nya, maka semakin kecil juga penampungan IP-nya. Kemudian di sini pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, karena kita diminta untuk mengalokasikannya untuk pertumbuhan di masa depan, di sini saya akan melebihkan sedikit untuk perangkatnya. Di sini di sini di setiap departemen akan saya lebihkan 10, seperti departemen penjualan akan saya buat 60, pemasaran 40, TI 20, server 5, dan kantor cabangnya itu 30. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya ya untuk menghemat waktu. Di sini langsung saja saya jelaskan. Untuk penjualan kebutuhan hostnya itu ada 60/26. Nah, untuk subnet max yang 26 ini menyediakan 64 IP. Di sini sudah ada tabelnya. Untuk yang 26 itu menyediakan 64 host atau 60 IP jaringan. Di sini untuk setiap subnet max-nya itu sudah mutlak ya, mengalokasikan 2 IP-nya untuk network address dan broadcast address. Seperti di sini, misalnya ini per 26 itu ada 64 IP atau 64 jaringan yang tersedia. Nah, itu nanti yang hanya bisa digunakan tuh 62 karena 63-nya untuk broadcast address-nya dan 64-nya untuk network address-nya. Begitu juga dengan pemasaran. Di sini 40 kebutuhan hostnya dan di sini per 26 juga sama 64 tambah 64 tuh 128. Tetapi yang bisa digunakan tuh 126 karena satunya untuk broadcast address dan satunya lagi untuk network address-nya. Nah, kemudian di sini untuk teknologi informasi itu ada kita membutuhkan 20 host per 27. Nah, karena tadi saya bilang semakin besar subnet max-nya, maka semakin kecil juga jaringan IP yang tersedia. Jika di per 26 tadi tersedia 64 jaringan, maka di per 27 ini hanya tersedia 32 jaringan. Per 27 itu hanya tersedia 32 jaringan. 32 jaringan. Kemudian karena di sini kita masih pakai per 26, berarti 64 tambah 60 itu 128 di sini, tapi yang hanya bisa digunakan itu 126. Kemudian ini tadi per 27 itu 23, berarti 128 ditambah 123 itu 160, tetapi yang hanya bisa dipakai itu 158. 159-nya di sini dan 160-nya di sini. Sedangkan untuk server tuh 20
itu per 28 itu ada 16. Berarti kita membutuhkan 10 dan 2 lagi untuk network address dan broadcast address, berarti 16, berarti masih sisa 4 lagi untuk kebutuhan jaringan di masa depan. Oh ya, untuk yang ini IP address yang ini bukan jaringan asal ya teman-teman, ini memang sudah ada dari sananya seperti ini, seperti per 26 di sini 255 192, makanya bisa di sini seperti ini. Begitu juga dengan per 26 per 27 seperti itu juga. Nah, untuk IP untuk WAN-nya di sini saya menggunakan per 30. Itu tersedia 4 IP, 2 untuk kantor pusat dan kantor cabang, 2 lagi untuk network address dan broadcast address-nya. Nah, di sini ada tabel tambahan yang nantinya ini akan dijadikan untuk IP WAN kantor cabang dan IP WAN kantor pusat ini ya, teman-teman. Karena di sini kita tidak bisa memakai jaringan privat, kita harus menggunakan jaringan lokal. Kemudian untuk kantor cabang itu ada 30 per 26. Di sini 191, kemudian 192, 93 dan 255. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita diminta untuk membuat tabel routing statis untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Nah, di sini ada IP WAN kantor cabang dan IP WAN kantor pusat yang kita ambil dari jaringan WAN yang ini tadi, 178 dan 177. 177-nya untuk IP WAN kantor pusat dan 178-nya untuk IP WAN kantor cabang. Tetapi dengan asumsi interface WAN di kedua kantor adalah WAN 0. Kemudian di sini kita ada tabel routing statis kantor pusat dan tabel routing statis kantor cabang. Yang dimana ketika kantor pusat ingin terkoneksi ke kantor cabang, maka di sini ada tabelnya. Dan ketika kantor cabang ingin terkoneksi ke kantor pusat, dan di sini tabelnya. Untuk yang pertama dulu, tabel routing statis kantor pusat. Di sini ketika kantor pusat ingin terkoneksi ke arah kantor cabang, itu harus menggunakan IP WAN dari kantor cabang. Ini IP WAN yang tadi kita ambil dari sini. IP WAN kantor cabang itu 178 10.178. Kemudian nanti akan menghasilkan network address yang ini 10.192. Nah, ini kita dapat juga dari yang ini, dari kantor cabang 10.192 untuk network address-nya. Kemudian ketika kantor pusat ingin terkoneksi ke pemasaran lokal, maka menggunakan network address yang ini. Ini kita ambil dari network address-nya pemasaran yang ini 10.64. Nah, ini karena untuk subnet-subnet pemasaran, penjualan, TI dan lokal ini merupakan jaringan lokal, maka tidak memerlukan NEXOP ya. NEXOP ini kayak jalan. Misalnya kita mau ke arah kantor cabang nih, kita harus gunain jalan yang mana. Nah, karena ini merupakan jaringan lokal, maka tidak memerlukan NEXOP karena udah otomatis terhubung ke kantor pusatnya. Kemudian untuk yang tabel routing statis kantor cabang, ketika kantor cabang ingin terhubung ke subnet-subnet yang ada di kantor pusat, maka di sini akan menggunakan NEXOP-nya IP WAN kantor pusat, yaitu 110.78 yang ini tadi. IP WAN kantor cabang 178.
Ini ke arah rute penjualan dengan subnet matchnya yang titik 192/26. Kemudian network addressnya yang 10.0. Ini kita ambil dari sini rute penjualan. Kemudian untuk yang rute ke pemasaran itu sama juga, yang 10.64 kita ambil dari networknya pemasaran 10.64. Untuk tabel yang ini semua sama ya teman-teman, kita ambil dari tabel nomor 1 yang tadi, baik untuk rute ke TI ataupun ke server. Kemudian nah di sini untuk setiap network address itu diawali dengan angka 0 seperti ini, sama seperti IP address, IP yang sudah disediakan di soal ini, dimulai dengan angka 0 di sini, dan user run ini IP yang bisa digunakan oleh perangkat yaitu dari 1 sampai 62 IP yang bisa digunakan, seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan dari tugas 1 saya. Mohon maaf bila penjelasan dari saya kurang mudah untuk dipahami, atau mungkin dari jawaban dari soal saya ada yang salah, kita dapat mendiskusikannya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.